Halo semuanya, selamat datang di Bincang Silo, tempat di mana kita akan ngobrol santai, membahas dan berdiskusi terkait dengan isu hukum terkini. Dan topik yang akan kita bahas cukup menarik dan banyak dibincangkan nih teman-teman, yakni berkaitan dengan whipping atau gas tertawa. Mungkin untuk beberapa teman-teman masih belum familiar ya dengan istilah ini. Nantinya kita akan membahas istilah ini secara lebih mendalam. Akan tetapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Risma yang akan menemani teman-teman pada beberapa menit ke depan. Dan saya ditemani oleh dua partner podcast kami, ada Mas Antariksa dan juga Mbak Cynthia. Selamat sore Mas. Ya, sore. Oke. Terima kasih untuk Mas Antariksa dan juga Mbak Cynthia telah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada sore kali ini. Dan seperti yang telah disampaikan Mas, Mbak, ada istilah baru nih, yakni terkait dengan whipping atau gas tertawa. Yang belum tahu, gas tertawa ini adalah gas pink berwarna pink yang ini viral karena kasus meninggalnya seorang influencer muda yang mana gas ini ditemukan di apartemennya. Mungkin nantinya kita akan membahas terkait dari kacamata hukum begitu. Dan langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Kalau melihat kasus yang viral ini nih, Mas Mbak, sebenarnya kalau dari kacamata hukum itu sendiri, posisi kasusnya tuh di ranah apa sih? Pidanakah atau hanya sekedar pelanggaran undang-undang kesehatan dan lain sebagainya? Mungkin bisa dijawab Mas Mbak. Siapa dulu nih? Saya dulu. Oh, ya jadi duduk kasus perkara ini sebenarnya dia viral ya awalnya ya. Jadi kalau kita mungkin tidak ada kejadian kemarin, mungkin saya pun juga nggak tahu ya ada produk itu. Ada produk whipping cream Whipping, tapi memang ya? ini untuk krim produk makanan. Nah, whipping itu jadi ini saya juga baru tahu gitu lah bahwa ternyata ada barang seperti itu. Nah, cuman yang menjadi rame itu kalau mungkin teman-teman lihat di sosmednya si whipping itu dia menjual suatu produk yang ternyata deskripsi konten-kontennya dari si di website maupun di sosmednya itu tidak seperti menjual whipping gitu loh, bukan seperti buat peralatan kue atau bahan kue. Kalau kita lihat dari kandungannya, dia kan kalau klasifikasi produk dia kan termasuk bahan kue ya, bahan kue yang dia kasih label itu food grade. Nah, cuman yang jadi menjadi pertanyaan, kenapa ini food grade tapi dari segi kemasan yang dia sajikan di sosmed ini kan kok kayaknya tidak mengeksplor tentang cara penggunaan. Kalau kita jual produk itu kan ada namanya edukasi produk ya. Edukasi produk. Oke, saya jual misal pengembang kue ya kan. Oh, pengembang kue ini cara pakainya seperti ini loh, bisa dikreasikan menjadi ini. Itu kan seperti itu lazimnya ya. Nah, menjadi menarik ketika netizen itu melakukan investigasi atau menjadi detektif dengan memasuki website dan sosmednya sehingga menemukan fakta kok kayaknya nggak relate si produk ini dengan apa yang sebenarnya seharusnya digunakan produk ini. Produk ini adalah produk bahan kue, seharusnya digunakan oleh industri F&B, kok diperjualbelikan ke orang yang non F&B. Nah, jadi kalau kita buat diskusi awal, ya ini sementara ini di kategori abu-abu ya, belum jelas. Dibilang narkoba juga nggak masuk, dikatakan sediaan farmasi, dia melabeli produknya sebagai produk yang produk olahan kue, tadi kan produk bahan kue. Nah, itu mungkin buat pengantar itu sih, tapi ini akan debatable. Ini menarik sih untuk dibahas. Betul menarik. Ya itu tadi Mbak, karena antara produknya itu dan dia dijual kemana itu nggak relatable gitu loh. Jadi dia tuh untuk bahan makanan harusnya kan untuk whipping cream itu kan, tapi bisa diperjualbelikan oleh individu yang dia nggak mau bikin. Kan ada tuh ada di berita tadi pagi ya Mbak, itu mungkin ada yang jadi itu karena ini
whipping cream ini satu masalah bisa jadi panjang. Jadi ada satu influencer juga yang menaikkan bahwasanya ada konten di mana whipping cream itu disimpan oleh orang yang emang nggak bikin kue. Jadi kayak orang biasa aja gitu loh. Ya, terus ada indikasi bahwasanya itu disalahgunakan gitu. Jadi ya itu tadi Mbak. Ya, betul. Memang debatable ya ini. Ya, debatable untuk sementara ini. Oke. Terus melanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Mbak. Tadi kan ini whipping atau gas tertawa. Ini kalau dilihat kan mengandung N2O begitu kalau kita lihat di internet. Tapi sebenarnya kandungan N2O ini legal atau ilegal? Nah, disinilah yang masuk debatable-nya ya. Jadi kalau kita memahami produk ini saat ini, itu adalah dia produk bahan kue, ya kan. Tapi kalau kita tarik lebih luas lagi, sekarang barang ini jadi masalah, ya jadi masalah. Kenapa? Pertama, barang ini digunakan oleh banyak, ya bukan saya nggak tahu ya untuk bilang banyak apa tidak, tapi sepertinya lagi ngetren di belahan dunia lain juga untuk menggunakan barang ini sebagai cara dia ngefly ya. Jadi tata cara penggunaannya itu kan kalau kita baca itu katanya ditaruh di balon dan dihirup kan. Masnya pernah? Iya, kalau pernah sih belum ya, alhamdulillah. Cuman kalau nonton kan kita harus belajar terus, kita nonton ternyata caranya kayak gitu. Nah, kalau kita tarik lagi sejarahnya, kejadian kayak gini, mungkin di orang yang mungkin di ekonomi kelas bawah, mungkin menggunakan lem. Iya, lem. Ngelem, ya kan? Ngelem itu kan kejadian yang kita bilang, mungkin itu saya nggak tahu ya di zamannya Mbak Risma masih nemukan orang ngelem apa enggak ya? Tahu Mbak, tapi orang ngelem. Tahu nggak? Cuman belum pernah lihat langsung. Belum. Tapi tahu ada fenomena orang Nah, ngelem. kalau saya pernah lihat orang ngelem langsung itu pernah lihat. Nah, cuman ngelem sama nge-whip ini kan menurut saya hanya terjadi perubahan paradigma aja. Yang dulu ngelem udah nggak ngetren lagi ya kan, dia geser ke whipping ini ya kan. Nah, tapi di sini debatable-nya, bisa nggak sih kita ngelarang orang jual lem? Kan nggak bisa kan? Iya. Nah, tapi khusus untuk si whipping ini menurut saya ini berbeda sama lem. Kenapa? Kita nggak bisa melarang orang melarang jual lem. Tapi whipping ini dia punya kandungan N2O, nitrous oxide, ya kan? Nitrous oxide itu sudah termasuk dalam golongan sediaan farmasi, ya kan? Gas, ya bisa dikatakan gas bius, ya dipergunakan untuk keperluan medis ada. Tapi kalau lem itu kan secara substansial dia bukan produk farmasi kan. Nah, makanya kalau kita mau mencari celah hukum untuk mengamankan generasi ke depan itu dengan melarang penjual lem, ya nggak mungkin. Tapi kalau whipping ini beda cerita karena dia ada ada zat yang memang di dalam tabung itu berupa gas farmasi, sehingga sekarang ini paradigmanya kita bisa rubah sedikit. Tapi ini saat ini belum terjadi ya. Saat ini belum terjadi. Ini ke depannya pemerintah seharusnya harus memberikan aware terhadap permasalahan ini karena ini N2O bukan suatu produk jadi. Jadi gas ini sediaan farmasi dan seharusnya dia bukan berdiri sebagai produk pangan, tapi dia sebuah produk yang untuk farmasi. Iya, dia produk pangan tapi mungkin dia punya juga sertifikasi untuk sediaan farmasinya. Nah, ketika ini adalah sediaan farmasi, maka kita bisa nyasar ke undang-undang kesehatan, ya kan? Masalah penyalahgunaan tentang sediaan farmasi itu. Untuk sekarang ini belum ada justifikasi dari BPOM juga, dan negara saya rasa harus segeralah untuk menyelesaikan ini itu. Karena yang kalau dibalikin lagi kandungannya tuh nggak kenapa-kenapa, kandungannya tuh ya legal-legal aja untuk kita. Bahkan kan kalau kita bersihin gigi itu kan juga pakai gas itu ya Mbak ya. Ya itu tuh berarti itu nggak apa-apa, asal ya itu tadi mungkin salahnya bukan di kandungannya tapi penggunaannya. Oh iya. Oke, setuju. Dan terkait dengan whipping ini,
kan sebenarnya dari awal ini sebenarnya legal, tetapi ternyata ada penyalahgunaan seperti lem tadi. Nah, untuk kondisi saat ini, terus mereka-mereka yang menyimpan whipping ini bagaimana kondisinya? Maksudnya apakah mereka dapat dikenakan hukuman kah, dinyatakan bersalah kah, atau bagaimana? Kalau terkaitannya menyimpan ya Mbak ya, kan kalau menyimpan ini kan barang memang diperuntukkan untuk makanan. Dia itu bukan suatu barang yang sejak awal dia memang haram. Sejak awal memang dilarang, bukan haram ya, tapi dilarang. Kayak kita compare lah ke narkoba. Narkoba itu sejak awal sejak awal kita belum megang barang itu tuh udah dilarang gitu. Jadi kita menyimpan tanpa kita ngapa-ngapain, kita tuh bisa kena pidana gitu. Tapi kalau si whipping cream ini ya dia kita simpan, kita beli itu nggak apa-apa, asal kita gunakan sesuai dengan tupoksinya. Kalau misalnya ternyata kita nge-fly dan ternyata kita punya ternyata kita nge-fly terus ketahuan di rumah kita punya whipping, ya berarti bisa jadi kita nge-fly karena si whipping ini tadi. Tapi ada kepentingan untuk roti atau sebagainya. Lanjut aja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Mbak. Kan ini berarti sama seperti narkotika ya, yang sebenarnya ini bermanfaat ketika digunakan untuk kondisi medis begitu, tapi dapat menjadi bumerang juga ketika disalahgunakan. Nah, sebenarnya titik pembedanya itu apa? Ketika whipping ini digunakan memang untuk kepentingan roti atau kesehatan, krim gitu, atau dengan penyalahgunaan. Apa pembedanya? Titik pembedanya itu seperti apa? Nah, ini disinilah titik pembedanya yang rumit ya di dalam case ini. Untuk saat ini statusnya adalah bukan sediaan farmasi untuk saat ini. Tapi kalau kita bedah tadi saya bilang ini bisa dimasukkan sebagai sediaan farmasi karena si whipping ini menyimpan sebuah zat farmasi, ya kan? Jadi seharusnya si zat farmasi ini harus punya ketentuan tertentu yang tunduk kepada Undang-Undang Kesehatan. Cuman dikemas jadi produk makanan. Ini kan problemnya di sini. Nah, menurut saya untuk memperjelas ya titik beda antara ini berbahaya ini termasuk sebagai barang yang dibatasi atau tidak, itu ya di sini gitu loh. Dia harus negara memberikan suatu klasifikasi baru terhadap whipping ini. Kenapa? Karena kalau dia tetap dipertahankan sebagai olahan kue dengan berdasar ya orang kita nggak bisa nih nundukin orang lem, ya lem masih ya kita larang atau kita batasi harus beli pakai izin beli lem, ya nggak kayak gitu. Ini beda. Kalau whipping ini adalah produk yang memang dia punya kandungan zat farmasi. Kalau lem dia bukan kandungan zat farmasi lem itu, tapi dia ada kumpulan beberapa substansi zat yang digunakan untuk ngelem. Nah, ada beberapa zat. Kalau ini kan tunggal, nitrous oxide kan. Nah, ketika ada perubahan, ya harapan kami ada perubahan dari negara untuk regulasi ulang terhadap whipping ini. Nah, ketika dia nanti punya regulasi baru, dia dimasukkan sebagai zat farmasi. Nah, ini akan semakin jelas bahwa produk ini punya ketentuan khusus untuk pembelinya atau dikatakan dijual tapi dengan kategori terbatas. Contoh obat-obat obat antibiotik bukan, obat penenang. Oh ya, kayak obat penenang itu kan pada prinsipnya dilarang kan. Kalau kita bicara undang-undang kesehatan ya, dia termasuk obat-obat yang harus diperoleh dengan resep dokter. Iya. Nah, sama halnya nih sama si whipping ini. Whipping ini bisa nanti diatur sebuah regulasi yang menyatakan bahwa pembelian ini hanya dilakukan oleh misal dia industri industri makanan. Misal dibuktikan dengan perizinan atau apalah teknisnya seperti itu, sehingga ini tidak dijual belikan dengan bebas. Kenapa ini perlu dibatasi? Karena kita itu sekarang ada fenomena ini disalahgunakan. Nah, kalau masalah salah gunakan ini dibiarkan aja, ya ini akan jadi celah. Semakin mudah orang dapat barang itu, dan menurut saya untuk penggunaannya dia juga lebih mudah ya dibandingkan orang harus ngelem gitu. Kalau orang ngelem kan dia ada efek pusing dan lain-lain kan. Nah, tapi kalau di gas ini saya lihat dia malah
lebih enjoy gitu loh untuk penggunaannya. Jadi secara penggunaan lebih mudah, secara efek juga mereka dapat, dan belinya juga online ya kan. Terjual bebas. Ini itu perlu diatur. Jadi tipis banget ya untuk pembedanya. Nanti mungkin bisa dibahas lagi sih kalau itu. Oke, berarti sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah kekosongan hukum itu ya, Iya, Mas? gray area banget ini masalahnya. belum masih abu-abu kan. Ini mau masuk, mau kita kasih ke pasal apa itu masih abu-abu. Dan kalau misalnya nih Mas Mbak, melihat kondisi tersebut, belum ada aturan yang secara spesifik mengatur. Tapi untuk oknum-oknum yang menggunakan whipped cream ini atau yang mengedarkan whipped cream ini, mereka tetap bisa tidak dikenakan pidana atau hukuman semacamnya begitu? Nah, karena kita tidak mengatur tentang hukum pidana tidak berlaku surut ya, ini harus segera diregulasikan gitu loh. Kenapa? Karena ini terjadi di tembakau gorila dulu. Tembakau gorila kan kayak gini juga. Jadi tembakau gorila tuh, tahu nggak tembakau gorila? Enggak, saya nggak tahu. Ya. Iya. Jadi itu ada di zaman beberapa, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu lah. Tembakau gorila itu ngetren. Kalau kita bicara pada saat itu tembakau gorila nggak dilarang. Jadi ketika mau diberantas juga mau pakai pasal apa, tapi dampaknya jelas dan nyata. Anak-anak muda bisa dapat akses tembakau gorila dengan mudah. Anak-anak muda juga cara menggunakannya juga lebih mudah kan kayak rokok. Dan problemnya adalah undang-undang narkotika atau hukum di Indonesia belum klasifikasikan tembakau gorila sebagai bagian dari zat-zat yang dilarang gitu loh di dalam undang-undang narkotika. Jadi klasifikasi narkotikanya dia nggak masuk. Akhirnya kan pemerintah ngambil sikap. BNN pada saat itu menyatakan bahwa ini tembakau gorila harus dimasukkan dan masuk. Setelah masuk baru bisa diberantas. Sama halnya seperti ini. Nah, ketika saat ini mau diberantas, saya masih belum dapat pakai pasal apa. Kayak dari pemerintah harus mengkaji sih, karena kan ini gas ya Mas. Kalau misalnya kita anggap narkoba kan nanti akan turun ke urin kita bisa tes, oh ini orang ada zat yang mengandung dalam urin ini. Cuman kan kalau gas kayaknya langsung menguap gitu ya Mas ya. Itu juga susah banget kan untuk mengidentifikasi. Dan kayaknya kalau orang ngefly aja tuh kayak nggak selama orang mengkonsumsi. Ya, karena memang kalau bedanya ya sama narkoba itu sejak awal zatnya itu dilarang oleh undang-undang gitu loh. Karena memang undang-undang melarang itu. Nah, kadang kan di perjalanannya waktu ini kadang ada zat-zat yang ternyata awalnya tidak untuk itu jadi untuk itu. Nah, itu siapa yang menemukan saya juga nggak tahu ya. Hebat sekali memang ide. Oh, ada ini kita coba hirup gitu. Kayaknya juga masyarakat umum tuh baru tahu whipping itu ketika kasus ini ya. Iya, betul. Dulu tuh yang tahu hanya segelintir kelompok, elit-elit ya. Elit-elit habis itu ternyata semenjak ada kasus ini jadi semua orang jadi tahu whipping, jadi sampai kayak banyak banget yang membedah kandungan-kandungan whipping gitu loh. Ya, bahkan kalau dikatakan sekarang ini saya masih belum melihat solusi dari negara kan. Negara juga masih wait and see juga. Jadi mungkin mereka masih koordinasi karena memang punya orang dalam ya Mas. Iya, kita rahasia ya. Jadi kita juga masih melihat gitu. Langkah negara ini kan dia akan berbenturan juga sama industri F&B yang memang secara faktual dia menggunakan gitu. Kalau tiba-tiba dilarang, ya bahaya gitu. Nah, beda sama tembakau gorila. Tembakau gorila ini kan nggak ada F&B yang make kan. Nah, makanya memang negara di sini harus juga hati-hati ya dalam meregulasi, jangan sampai regulasi ini tiba-tiba sampai membuat misal industri perkuean itu tiba-tiba terganggu, tiba-tiba kita krisis kue tart ya kan. Nggak bisa udah merayakan ulang tahun. Iya, ada yang dirayain ulang tahun. Insya Allah ada. Oh ada, iya. Iya, cuman kan ini tuh sama halnya kayak misalnya kita ngefly karena nyium bau bensin. Nggak mungkin, bener. Nggak mungkin dong kita langsung menyetop untuk nggak boleh beli bensin kan, nggak mungkin. Jadi itu, ini masih harus perlu digodok dari segi manapun sih, dari segi farmasinya, dari peraturannya. Cuman ini sangat potensial kalau menurut saya untuk diregulasikan ya, karena ini menurut saya agak lebih sederhana ya dibandingkan kita kaitan sama bensin. Kenapa? Karena produk ini
itu dia tidak digunakan secara masif di masyarakat. Cuma orang-orang tertentu aja. Ya, beda ceritanya kalau kita mau melarang lem, mau melarang bensin, itu emang lebih susah karena barang itu masif peredarannya. Nah, kalau whipping ini itu bisa gitu diregulasi dengan mudah karena dia hanya digunakan oleh masyarakat yang memang khusus ini. Bahkan tidak semua toko roti ya yang menggunakan produk itu, dan mungkin dia menggunakan produk itu di kue-kue tart yang seri kelas atas ya kayaknya. Mungkin kalau ya kayak UMKM kan UMKM kayaknya nggak blender masuk. itu loh. Iya, kayaknya loh ya. Iya, Kami kan juga bukan kita nggak pernah buat kue kan. Kita belum pernah sih bikin. Oh, maksudnya saya belum pernah bikin kue. bener. Yang ada whipping creamnya, kebanyakan. Benar. Iya, kalau kita salah sebut. Maksudnya saya. Oke, ini menarik sekali untuk dibahas ya Mas Mbak ya. Tadi kan dikatakan bahwa ada kekosongan hukum, terus perlu ada regulasi, pemerintah perlu regulasi hal ini. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, karena ini lumayan marak ya, sudah banyak anak-anak muda yang menggunakan whipping ini. Ketika memang belum ada aturannya, tetapi telah banyak orang yang menggunakan, itu bagaimana maksudnya? Apakah orang-orang yang dibiarkan sajalah atau bagaimana? Ya itu ini sih Mbak. Ya kita berharapnya dengan adanya fenomena yang emang ini sudah kelihatannya hampir urgent ya, urgent. Nah itu ya semoga para penegak hukum tuh udah mulai kritis dan mulai untuk mengatur ini supaya ya takutnya ini kan masih kalangan-kalangan yang dewasa-dewasa, takutnya dijual bebaskan oleh anak-anak kecil. Terus mereka ngerasa, mungkin efek ngefly itu saya juga belum pernah ya Mbak. Mungkin orang-orang ngefly itu ada seneng-senengnya ya. Terus mereka kayak, ini coba ada ini loh bikin bisa ini, terus terjual bebas di tempat yang nggak terjangkau kan, jadi bahaya juga. Jadi ngefly massal kan. Betul. Dan bahkan kalau karena melihat ini sangat legal gitu ya, belum ada yang ilegal, bisa sampai ke anak kecil juga. Takutnya. Ya sih, betul. Kakek-kakek gitu bisa nggak ya ngefly? Bisa lah ya. Bisa, anak cuma kecil gitu ya. Kakek-kakek. Kakek bisa sepertinya. Keburu ingat dosa. Iya, betul. Tapi kalau misalnya mereka yang pemakai whipping ini, mereka beralasan membela diri kalau misalnya kan ini legal. Apa salahnya? Termasuk yang mereka yang mengedarkan juga. Nah, ini menarik kalau nanti besok kalau besok sudah ada aturan, memang enak ya. Kalau sekarang kita itu yang bisa dilakukan adalah melakukan sementara pembatasan nih dari negara ini. Cuman kalau mau ngelihat ya, ini kita main terawang menerawang ya. Kalau saya dari sudut pandang cenayang, ya kan, saya cenayang kantor soalnya, jadi saya sering mencenayangi kejadian-kejadian di Indonesia. Jadi menurut cenayangan saya, jadi cara mendeteksi bahwa barang itu disalahgunakan atau tidak, itu adalah kita kembali ke konsep mens rea-nya. Mens rea ini niat jahat nih. Si penjual itu akan terlihat niat jahatnya dari bagaimana cara dia menjual. Cara dia menjualnya seperti apa? Contoh, kalau saya tahu nih bahwa barang ini adalah barang yang mungkin bisa disalahgunakan, saya tahu kok dia as normal person yang lagi jualan ya, saya tahu customer saya. Customer saya, ya pasti saya akan pasarkan ke toko-toko kue atau pabrik-pabrik kue yang besar gitu loh, atau yang saya katakan industri F&B. Lah, saya ada orderan, diantar ke Bali, diantar ke Jakarta, diantar ke klub yang kita secara logika sederhananya aja, ngapain ya? Kok ada ya customerku beli di klub gitu loh, kayak ngapain ya bikin kue kah mereka di sana atau ikut kelas pizza? Kan nggak mungkin. Ya, tapi kita nggak tahu dong Pak, in kitchen kan bisa aja. Iya, tapi kan dia akan membeli kan kelihatan dari jumlah kan. Iya. Dari jumlah, dari kewajarannya aja ya, kewajarannya seperti itu. Nah, itu bisa kelihatan. Dia cuma beli satu aja ya mungkin itu wajar. Iya. Paling kalau belinya di klub itu kan akan menjadi pertanyaan. Nah, disinilah kelihatan mens rea-nya. Dia akan terlihat bahwa dia menjual barang itu seakan-akan barang itu terlarang. Kenapa? Bisa dilihat dari kita ada pernah baca ya di berita itu tentang
ada seseorang yang menyampaikan bahwa dia melakukan simulasi membeli. Nah, ternyata simulasi pembelian itu dia akan tanya dengan detail. Dia akan dikirim kemana, kemudian dia hanya bisa dikirim ke Jakarta dan Bali, ya kan? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Loh, kalau ini produk kue, kenapa saya beli barang itu kayaknya diwawancarai banget gitu loh, sampai saya, apalagi pengiriman cuman Jakarta dan Bali. ya. Jakarta dan Bali itu tempat apa sih sebenarnya? Kalau kita secara netral aja gitu loh, tempat hiburan kan. Jakarta ada Monas, tapi nggak maksudnya Ya, Jakarta kita sama apa Bali. spesifik Jakarta dan Bali itu kan paling tren dunia malam. Iya kan, yang bukan bebas gitu kan. Iya, jadi memang kan jadi pertanyaan ya. Saya pun melihat itu kok bisa ya. Maksudnya kalau ini memang untuk pabrik-pabrik kue atau toko-toko kue, ya dijual aja bebas, santai aja gitu loh. Nah, tapi kok ada pertanyaan seperti itu. Nah, saya melihat juga di sinilah sepertinya ada mens rea di sini. Dan juga dia setelah menjual itu, dia juga kita lihat dari ada nggak sih upaya pencegahan? Kalau orang tidak ada mens rea-nya, dia ketika mau menjual barang pasti berpikir tentang pencegahan. Misal di toko bangunan, toko bangunan itu sejak zamannya rame bunuh diri, bahkan ada toko bangunan yang sampai menanyakan kalau orang beli tali seukuran orang mau gantung diri gitu loh. Nah, itu sederhana toko bangunan aja, sampai kadang ada lelucon seperti itu. Nah, apalagi ini produknya nih dia secara sadar sudah tahu bahwa di belahan dunia yang lain disalahgunakan. Dan itu sampai tren ke Indonesia kan telat. Lebih ramai duluan di sana kan. Nah, aku kalau yang punya produk, aku pasti punya produk knowledge yang tinggi terhadap apa yang kujual kan. Apa yang terjadi di produkku di belahan dunia lain, saya pasti tahu gitu loh. Oh, ternyata ada yang menyalahgunakan. Ya, saya harus hati-hati dong. Jangan sampai produk yang saya jual ini malah salah sasaran. Nah, ada tidak pemilik whipping atau penjual whipping itu melakukan itu? Yang saya lihat malah sebaliknya di sini. Lihat dari medsosnya ada astronot. Iya. Astronot itu nggak mungkin tidak terbang kan, tidak mungkin melayang kan. Cuman kan ya itu anggaplah dia bebas, saya mau memvisualisasikan apa. Tapi saya butuh alasan untuk kenapa kamu jualan produk tidak mengedukasi produkmu. Kandungannya, Iya kan? efeknya. Sesederhana kita beli santan kara lah. Santan kara kalau kita buka di sosmednya, dia bicara tentang santan kara ini terbuat dari kelapa. Oh, ternyata si santan ini bisa dibuat opor. Oh, cara kreasinya seperti ini. Tidak ada satupun konten yang saya lihat di whipping itu menjelaskan tentang itu. Oh, oke, kita kreasi buat kue bersama kita collab sama whipping. Nggak ada kan? Iya, betul. Nah, itulah saya melihat di sini mens rea-nya sepertinya diduga itu ada gitu. Cuman ya mens rea itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya regulasi. Selama belum ada hukum yang mengatur tentang ini, ya tidak bisa dong kita menjerat orang itu gitu. Iya, betul-betul. Dan apa yang disampaikan Mas Antar dan juga Mbak Cynthia cukup memberikan wawasan ya, kayak oh ternyata masih ada kata mens rea yang bisa dilihat dari si distributor atau penjual ini. Betul, gitu. Jadi mungkin penjual-penjual tuh apa ya, yang nggak cuma whipping cream aja ya, semuanya tuh juga kita tuh harus tahu kandungan yang kita jual apa, ini untuk apa. Kalau kamu udah tahu ini barang terlarang, mending nggak usah dijual deh, nggak usah membohongi publik untuk bahwasanya ini untuk kue. Terus kamu bisa beli untuk kue, nggak mungkin dong cowok-cowok yang notabene nggak pernah bikin kue beli whipping cream itu kan ya Betul. patut Dari mereka harus ada upaya pencegahan juga ya. Iya, Apalagi itu. apalagi itu produk udah rame di luar negeri kan. Wah, jangan-jangan kejadian nih di produk kita. Kita kan jualan mau jangka panjang di Indonesia. Kita cegahlah masyarakat supaya tidak ini dengan cara apa? Misal kalau orang jual PDL itu atau PDH di Shopee itu kan untuk mencegah dia terbeli sama orang-orang yang non militer kayak gitu, dia minta foto KTA, Iya, ya kan? benar. Kalau baju kayak baju satpam itu mungkin harus memperlihatkan kartu tanda satpam. satpam Ada mungkin. loh Mas, habis Iya, itu makanya. dapat kartu tanda Iya, satpam. jadi ada
upaya-upaya pencegahan daripada si penjual Penjualnya, gitu loh. Kayak di toko Madura nanti orang beli OBH tuh misal buat 5 atau 10. Nah, itu kan buat apa? Kamu ngapain gitu kan. Oh, jadi yang kayak gitu sih sebenarnya feeling aja sih dari penjual. Cuman kalau ini kan kami lihat kayaknya ini kok terstruktur gitu loh. Iya, betul. Terstruktur. Jadi ya mungkin Sekarang websitenya juga Instagramnya saya lihat nggak bisa lagi, nggak ada lagi. nggak hilang emang Hilang. semenjak case itu hilang dan untung sempat ada yang mengamankan screenshot. Sehingga saya lihat itu postingannya. Ada bakwannya seperti di balik. Oh, ada udangnya di balik bakwan. iya karena tuh emang aneh ya. Ini tuh ada kasusnya meninggal ini sebelum rumah sakit ngasih tahu kenapa dia meninggal, sebelum polisi press release kenapa meninggal, si Wiping ini udah muncul dari belahan dunia lain nih. Berarti kan memang mungkin di belahan dunianya mereka emang Wiping tuh sebahaya itu, disalahgunakannya tuh seperti itu. Tapi cuma masyarakat nggak paham, jadi masyarakat ada pro dan kontra yang sampai bikin masyarakat tuh masih abu-abu gitu loh. Ini gimana kan juga ya, masyarakat tuh nggak bisa loh tiba-tiba langsung berantas tapi kita nggak punya regulasi gitu. Iya, karena sebetulnya walaupun kita baru tahu istilah whipping ini, kalau misalnya kita lihat di internet begitu udah awam gitu di negara-negara lain. Iya, kalau di negara lain itu jadi apa ya tadi sebutannya kan gas ketawa ya. Iya, gas ketawa. Pak, jadi kalau gas ketawa itu kan berarti kita asosiasikan ya dia suatu zat ya. Jadi bukan ngelihat objek whippingnya, tapi kandungan gasnya kan. Jadi disebut sebagai gas ketawa berarti ini gasnya, bukan whippingnya. Mungkin kalau whippingnya ini kita ganti di dalam spray gitu, kayak gitu, nggak apa-apa. Karena problemnya kan bukan di kemasannya, tapi dalamnya itu. Tapi dalamnya yang kita batasi itu, makanya ini paradigma kita cara berpikir nih. Mungkin kalau saya diundang ke BNN atau BPOM, kemarin saya juga berharap diundang di mana? Di penyusunan apa ya kemarin tuh saya lupa juga ya. Jadi ini di diklatnya apa ya lucu pokoknya gitu. Jadi saya tuh sering berharap itu kalau ada berandai-andai gitu kan, kalau dimintai pendapat dan saya dihadirkan ke BPOM dan ke BNN. Jadi ahli Yang saya mau dudukan masalahnya itu adalah ini sekarang ada sebuah zat yang diselimuti oleh sebuah tabung yang di sini dia berlindung si zat ini. Yeah. Nah, yang kita batasi itu adalah bukan tabungnya tapi zatnya, peredaran zatnya. Semua peredaran zat nitrous oxide itu harus dibatasi. Entah itu ada di dalam tabung, dia ada dalam spray atau dia mau ditaruh di dalam plastik kayak itu harus dibatasi itu loh. Yes, nah, itu cara melihatnya. Gitu om-om di BNN sama BPOM siapa tahu mau ngundang. Jadi jangan tiba-tiba ada whipping. Nanti dilarang whippingnya lagi. Whippingnya bukan whippingnya ini emang boleh, tapi kamu memperjualbelikan zat dengan yang mungkin penyalahgunaan, dia nggak ada edukasi ke masyarakat. Nah itu yang perlu disalahkan. Ya nanti jangan-jangan semua tiba-tiba whipping cream tuh jadi haram. Diharamkan sama MUI, ya kan? Terus bakery gimana bikin kuenya? Betul. Mixer. Itu stop. Ya berarti sebenarnya kunci masalahnya ini adalah di N2O-nya ini N2O-nya. Jadi dibatasi N2O-nya. Dan berarti si penjual ini pun juga sebenarnya mereka mengemban tanggung jawab ya untuk memastikan yang beli siapa nih. Betul. Ya, beli beneran butuh untuk roti kah, kesehatan kah, atau bagaimana? Betul. Tapi kalau ngomong soal penjual begitu, kan ada penjual, distributor, pembeli. Kalau melihat kasus whipping ini, mana yang paling bertanggung jawab terkait hal tersebut? Atau sebenarnya tanggung jawab mereka sama? Kalau tanggung jawabnya harusnya sama. Kenapa? Karena ini ada bicara supply chain ya. Supply chain dari hulu ke hilir itu harus memastikan barangnya itu adalah barang yang dijual kepada orang yang legal. Contoh. Ketika barang ini adalah barang yang terbatas ya, kayak tadi saya sebutkan bahwa ya kedepannya misal nih diatur tentang pembatasan itu, si pemegang merek itu yang misal ada pemegang tunggalnya di Indonesia, dia harus memastikan dari dia itu nge-supply kepada sampai terkecil agennya itu bahwa agen ini harus menjual kemana.
Kenapa? Jangan sampai ternyata produk ini akan menjadi problem di masyarakat. Ini harus menuntut ke apa ya namanya, rasa tanggung jawab moral gitu loh. Tanggung jawab moral dari si penjual bahwa barang yang dia jual itu harus tepat sasaran. Jangan sampai disalahgunakan. Tapi ini kan khusus untuk whipping cream. Nanti saya di komen lagi, terus kalau lem kayak gimana? Oh jangan, beda lagi saudara-saudara. Whipping cream, nggak apa sih dihujat aja, monggo. Ini whipping beda lagi, iya. Ya semuanya sih Mbak, misalnya kayak Bensin nanti dikatain lagi. iya, maksudnya ini apa namanya, kalau mau nyalahin pembelinya aja, ya kenapa kamu jual? Ya, karena ada kepentingan ekonomi yang kita khawatirkan. Ini kan ada kepentingan ekonomi dari tingkat agen sampai distributor sampai ke pemegang. Ini jangan-jangan memang dia tujukan niat dari awal untuk melakukan penjualan yang disalahgunakan. Kenapa? Karena penyalahgunaan ini mungkin akan meningkatkan omset perusahaan, mungkin. Ya. Karena apa? Kalau dia punya market yang sempit di kalangan penjual kue, dan saya tadi bilang sepertinya whipping ini juga tidak masif digunakan oleh toko-toko kue, artinya dia punya market yang kecil di Indonesia. Market yang kecil ini berarti dia tidak punya margin yang cukup banyak kan? Ada sobat-sobat ngefly yang Ini yang menyusup ya kan, dari sisi perusahaan cuan. Kita gas aja lah. Udah, yang penting barang keluar, pikirnya kayak gitu. Keuntungan. Ya, ya itu. Oke. Dan sebentar. Kalau kita lihat nih Mas, berarti kan si penjual ini mereka punya kewajiban untuk memastikan. Dan sebetulnya kalau misalnya kita lihat bukan cuma whipping ini, terkait tadi yang penjual tali, atau ada dulu sempat viral juga ada penjual obat batuk yang mau membeli obat batuk ke dia dalam jumlah yang banyak. Dia memastikan apakah ini digunakan semestinya, dan akhirnya dia cuma ngasih 2 bungkus atau 2 tablet begitu. Dan jadi sebenarnya terkait hal ini bukan satu hal yang memaksa penjual untuk effort untuk memastikan pembelinya siapa begitu ya. Ya kalau makanya ini tergantung case-nya. Kalau obat batuk yang tadi dijelaskan, ya itu susah, nggak bisa kita menerapkan ini. Kenapa? Karena obat batuk itu adalah penggunaannya untuk obat batuk dan itu lazim dipakai di masyarakat. Nah, whipping ini yang menarik adalah dia segmented sekali produknya. Kok bisa masif dijual? Kan jadi pertanyaan. Nah, makanya kalau untuk whipping ini kita bisa lebih atur dengan regulasi yang cukup jelas. Kenapa? Semakin produk itu banyak digunakan di masyarakat, kita semakin susah ngaturnya. Semakin dia masif di masyarakat, kita semakin susah untuk meregulasikan. Tapi kalau ini terbatas, itu lebih mudah untuk mengaturnya. Kenapa? Karena dia hanya dipakai oleh kalangan tertentu. Orang yang makai kalangan tertentu ini, dia pasti karena kebutuhan dia akan melakukan pengurusan, atau ya misal ya tadi apotik ya kan. Apotik itu dia awal mula dulu mungkin masih ingat di zamannya antibiotik sebelum pakai. Sampai sekarang tuh nggak boleh Mas antibiotik. Iya, nggak, dulu saya masih nemukan antibiotik itu bisa dilepas tanpa resep dokter. Zaman dulu ya. Kayaknya sebelum COVID, setelah COVID itu udah nggak boleh lagi. Setelah itu kan nggak boleh lagi, ya kan. Nah, tapi antibiotik ini masif. Nah, buktinya bisa sekarang ditegakkan aturan itu. Bahkan sekarang beli obat di Shopee, buat obat yang tidak punya resep dokter kan tetap harus pakai resep dokter, di-upload tuh. Nah, yang kayak gitu untuk hal yang sederhana itu aja bisa obat gitu loh. Apalagi nih whipping yang ya saya bilang mungkin di Indonesia yang pakai whipping ini juga nggak banyak industrinya, nggak besar gitu loh. Jadi dan orang-orang yang pakai pun pasti orang-orang yang benar-benar butuh gitu. Dan dia kalau mau ngurus, misal dibuktikan dengan dia punya tempat usaha ya kan, jelas gitu loh. Saya pakai ini, terus pembeliannya pun saya yakin juga jumlahnya juga nggak kayak orang makai buat ya mungkin ini ya Mas ya, lebih di jadi itu mungkin dari BPOM-nya itu kayak ngasih tahu kandungan N2O-nya itu berbahaya kalau dipakai segi, jadi biar nggak whipping creamnya yang cuma bidik gitu loh. Jadi zatnya ini ya nanti kalau zatnya ini ditemukan di beberapa produk, kalau disalahgunakan ya tetap akan jadi kayak gitu kan. Jadi mungkin lebih ke
yaitu zatnya itu biar yang dilarang penggunaannya dengan takaran. Ya Kak, antibiotik itu nggak boleh dijual kalau nggak resep dokter. Nah akhirnya Iya sama kan kayak N2O. whipping ini N2O ini boleh tapi dengan ada syaratnya. Apa syaratnya? Misal sudah terregister di dalam asosiasi pengguna whipping. bukan. Oh enggak ya. Maksudnya misal dia ada asosiasi FNB atau apa kayak gitu loh. Intinya kita butuh pembatasan lah untuk ini. Kalau enggak nanti Soalnya ya manusia tuh memang harus dibatasi sih Mbak. Oh iya ya. Iya, saya kalau nggak dibatasi suka ke kanan ke kiri. Oh iya. Dan kadang ke kanan ke kiri pun punya tameng juga kadang tuh tamengnya juga nyampe namengin gitu. Ada aja alasan pembenarnya kayak gitu sih kira-kira. Iya, kayak regulasi kita selama ini kan meskipun kita udah larang ada aja kan pembenaran dari masyarakat. Ya ini butuh gitu. Ya butuh, kita tuh butuh regulasi untuk pembatasan itu. Mumpung masih skala kecil nih. Iya, sebelum nanti whipping skala ini masuk besar, ke desa ya. Masuk desa tiba-tiba di toko kelontong. Jual whipping kan. Anak kecil. Dan itu mungkin aja ya kan. Bisa sih, bisa mungkin. Berapa Tiba-tiba sih dia harganya? nggak tahu ya Mas, saya nggak pemakai. Saya juga nggak peminat. Nggak tahu. Lupa kayaknya harganya juga masuk terjangkau sih kayaknya ya. Maksudnya kayaknya nih ya, kayaknya harganya nggak mahal-mahal. Dan tiba-tiba di searching 500. 500 kan masih murah buat ngefly. Ya, buat mereka. Loh iya, dibandingkan beli narkoba gitu loh, Iya sih, orang-orang kan. bener. Emang narkoba berapa? Kalau narkoba itu kan dari harga itu kan masuknya mahal ya. Tapi kalau di dalam penyalahgunaan, makanya ada orang penyalahgunaan itu yang kayak menggunakan obat-obat yang obat-obat penenang itu kan basicnya karena memang lebih mahal, dia nggak sanggup, dia cari alternatif untuk melakukan itu. Nah ini yang terjadi di whipping, dia nggak sanggup atau mungkin dia takut pakai narkoba, dia gantilah ke sini gitu loh. Intinya apa? Intinya dia mau ngefly. Nah dia cari yang lebih menurut dia aman, karena apa? Cuman dihirup, dia pikir kayak gitu. Padahal kan katanya dampaknya untuk kesehatan banyak gitu loh. Menghirup ya. Oke, dan memang sebenarnya kasus whipping ini sama seperti yang ngelem tadi ya. Iya. Tapi kalau misalnya kan kelemahannya adalah masih ada kekosongan hukum. Ketika hendak diregulasikan pengaturan ini, pihak mana saja sebenarnya yang terkait? Dan jika dihubungkan dengan yang ngelem itu, apakah yang ngelem itu udah ada aturannya juga, Mas? Mbak? Nah, kalau ngelem kan lepas, nggak bisa karena substansinya dari awal dia adalah memang nggak bisa dilarang. Kenapa? Karena ini digunakan masyarakat umum. Nah, kalau si whipping ini hampir mirip kayak obat, ya kan? Obat itu bisa dibatasi. Kenapa? Karena memang tidak semua orang pakai obat. Nah, tapi kalau whipping ini nitrous oxide ya bisa dibatasi. Gitu sih. Iya. Iya kan? Iya, oke. Iya kan? Iya benar. Oke. Dan Tadi bertanya apa? Aku bilang aku juga blank bentar. Ini pihak-pihak yang terkait itu apa kalau misalnya hendak diregulasikan begitu? Kita, ya kan? Jadi yang ini kayak perlindungan konsumen, nanti untuk penjualannya, terus nanti untuk BPOM izin edarnya. Dari ikatan dokter kan mungkin bisa ya Depkesnya juga masuk untuk izin edar. Izin edar. Kan itu masuk sediaan farmasi. Kita para penegak hukum ya itu yang paling utama sih untuk menentukan regulasinya. Kita diundang juga boleh. Kita bersedia sih diundang. Kasih pendapat gitu. Iya, betul. Siapa tahu mau ngundang kita. Karena kita concern sih untuk pemberantasan whipping ini gitu. Kita tuh selama ini tuh hidupnya itu untuk mendamaikan, memberantas kejahatan, menjaga perdamaian dunia meskipun dunia kita tidak damai. Kita mendamaikan punya orang ya. Iya, Kita tuh berkali-kali mendamaikan orang. Insya Allah kalau mendamaikan antara si penjual dan masyarakat yang kontra, bisalah kita. Bisalah ya. Bisa undang kita. Bisa. Oke, kalau misalnya melihat kasus yang viral ini, yang seorang anak muda meninggal dan ditemukan whipping di apartemennya, itu apakah ini perlu untuk diotopsi untuk melihat apakah benar dampaknya ini whipping ini atau sebenarnya ada penyebab lain yang menyebabkan kematiannya dia gitu? Sebenarnya kalau itu kan kalau otopsi itu kan kehendak keluarga ya Mbak. Kadang tuh ada yang memang
mungkin dia tahu ini matinya janggal, meninggalnya janggal, tapi dia nggak mau diotopsi gitu kan. Tapi kalau dalam kasus ini kan itu meninggalnya kan sendiri ya Mbak, maksudnya nggak yang diketahui orang, taunya udah nggak ada ya mungkin. Dan ya sebaiknya tuh diotopsi supaya nggak menimbulkan hal-hal yang membuat jadi abu-abu di masyarakat. Jadi tuh kayak hal-hal yang abu-abu ini dilempar ke masyarakat, akhirnya masyarakat tuh jadiin itu perdebatan, pertengkaran gitu kan. Misal ya orang yang meninggal, biar dia meninggalnya tuh jelas karena apa. Ya memang kurang etis juga sih ya kalau di dalam case kemarin itu kita memperdebatkan tentang yang seperti itu. Cuman intinya sih kalau memang ada kita mau mengetahui itu harus dari keluarga kan. Otopsi itu harus persetujuan keluarga. Sedangkan kalau mau dipermasalahkan apakah dia menyebabkan kematian atau tidak, ya secara saintifik kan kita belum tahu yang terbukti meninggal karena apa dan lain-lain. Dan itu ternyata case-nya tidak di otopsi kan. Ya cuman kalau mau melakukan otopsi itu kan nanti dia harus mengecek, ya lumayan ribet juga, harus ada toksikologinya lagi, dia ngecek ada kandungan racun atau tidak. Ya itu lumayan rumit gitu loh. Nah makanya untuk case-nya untuk sekarang tuh kita belum membaca ya tentang mungkin kajian secara akademisnya apakah ini menyebabkan kematian atau tidak. Karena yang ada terjadi di dunia akademis saya lihat itu kan dia tentang kerusakan saraf. Jadi belum sampai mengarah. Saya belum melihat ada potensi kematian situ, tapi hilang kesadaran masuk sih. Tapi yang benar-benar sampai dia mengonsumsi itu sampai meninggal. Iya, belum sebab nemu gitu. Utamanya itu tuh kita tuh belum nemu sih. Saat ini pun masih abu-abu. Iya, jadi tapi kalau kita bilang ini berbahaya, ya berbahaya. Medis sudah bilang bahwa ini berbahaya. Oke. Ya, jadi kalau kita mau tarik parameter hukum itu kan berarti apa yang berbahaya dan membahayakan generasi ke depan, kita harus proteksi dengan regulasi. Nah ini menurut saya udah cukup sih unsurnya. Unsurnya apa? Ini sekarang kondisi membahayakan, apalagi buat generasi ke depan, ya harus diregulasikan. Ketika hendak dibuat suatu regulasi, tapi kan itu kan membutuhkan penelitian mendalam dan lain-lain. Sambil menunggu regulasi ini, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau siapapun itu untuk mencegah bahaya dari whipping ini atau N2O itu? Ya itu tadi Mbak, dibuat suatu pengumuman adanya batasan sampai dinyatakan bahwasanya ini memang berbahaya. Jadi kita butuh ini aja sih, self declare dari pemerintah ya, bahwasanya ini dibatasi, ini ada kandungan berbahaya sampai dinyatakan bahwasanya itu berbahaya gitu. Ya, ini kan bisa, ya makanya tadi kita harus menuntut pemerintah untuk segera buat statement. Kalau statement sekarang yang ada di masyarakat, apa yang sudah disampaikan negara itu adalah sekarang ini adalah barang bahaya. Kapal bisa digunakan bisa menyebabkan ini. Udah bagus itu, udah bagus. Cuman kan kita butuh untuk satu langkah yang dari pemerintah untuk membatasi dulu nih. Kan sebelum melarang kan bisa dibatasi ya. Misal dibatasi dulu peredarannya sampai kajiannya selesai. Dan saya lihat juga kajiannya dari negara-negara lain sudah cukup kok, udah ada gitu loh. Tinggal kita merumuskan aja, duduk bareng, ngambil langkah, ini mau diapain nih barang ini gitu loh. Apakah dibiarin aja apa enggak? Karena kalau kita bicara nunggu kajian di Indonesia ya nanti bisa keburu masuk ke warung-warung nanti gitu loh. Oke. Karena sebenarnya yang menjadi masalah adalah whippingnya ini masih legal ya, itu yang menjadi tantangan untuk kita semua. Iya, bahkan jadi produk makanan kan kategorinya. Bisa jadi tuh karena kan kita nggak tahu ya pola pikirnya masyarakat di luar sana gimana. Setelah adanya whipping, ada orang yang coba-coba. Emang iya kan? Emang iyanya orang ini ternyata emang iyanya tuh 100 penduduk nih. Wah, ya kan bahaya juga ya. Kita coba kali ya beli. Nah, itu yang dilakukan oleh orang yang ide mau ngetes itu kan. Nah, ada loh yang ngetes mau beli. Loh ada. Bahkan ada yang udah nge-review di YouTube. Sampai akhirnya dia tahu nih dalam-dalamnya ya karena dia mencoba. Dan kadang mereka-mereka yang kepo ini justru mereka korbannya. Nah, cuman ini kan saya nggak taunya ini masuknya dia adiktif apa enggak. Nah, kalau dia adiktif bahaya gitu. Kalau adiktif itu kan berarti ada adiksi, dia ada ketergantungan. Lah itu nggak mungkin bisa cuma habis sebotol ya pasti dia setambung ada keinginan lagi gitu. Takutnya kan kayak gitu.
Oke, berarti kuncinya titiknya adalah perlu diregulasi. Tapi bagaimana ketika ini ada regulasinya? Mereka yang menggunakan whipping ini untuk makanan atau juga kesehatan, mereka bagaimana? Maksudnya apakah ini akan menekan keuntungan mereka kah, menyulitkan mereka dalam berjualan kah, atau bagaimana? Ini konsekuensi ya, konsekuensi dari sebuah kesalahan yang masif, ya kan? Ya gimana lagi, karena sekarang disalahgunakan, ya kali kita tutup mata penyalahgunaan terus kita biarin aja. Ya ini yang salah apa? Yang salah yang nyalahgunakan jadi dan berdampak ke industri yang beneran ya. Ya tapi mau gimana lagi? Tapi kalau emang ini sudah memang kandungannya bahaya, ya sebaiknya untuk diperketat. Karena kalau cuma diatur aja tapi nggak diperketat, itu masih banyak celah. Masyarakat tuh 1001 cara menuju pelonggaran itu. Jadi ya itu tadi terus. Iya. Dan kalau misalnya kita lihat nih Mbak di sosial media, mereka tuh anak muda sudah menormalisasi ini. Kenapa mereka banyak yang menggunakan whipping? Karena mereka menganggap itu aman, itu legal. Itu gimana pandangan tanggapan kepada anak-anak ini yang melihat itu sebenarnya aman kok? Gitu. Aman. Tanggapannya bagaimana? Ya aman kalau kepalanya kita bedah ya kan. Ya gimana? Kalau dadanya kita sampai ini loh nih berkat. Gimana? Ya itu yang dilakukan oleh semua orang yang di tahap yang sudah mengkonsumsi. Yang konsumsi gitu loh. Ya itu sama kayak orang narkoba juga ditanya, kenapa Anda melakukan narkoba? Aman kok sampai sekarang saya masih hidup. Sekarang masih hidup. Dosisnya saya kontrol kayak gitu. Ya yang salah cara berpikirnya aja sih. Ya semoga semakin terbuka ya bahasanya. Gimana ya, itu tuh suatu kayak narkoba. Gak usah narkoba, rokok itu di rokok tuh ada kamu, rokok dapat membunuhmu, masih ngerokok. Ya sama aja kayak gitu. Miras ya kan, miras itu mau kayak gimana pun juga sama kan. Tapi akhirnya kan dibatasi oleh pemerintah kan dengan cara penjualannya dan lain-lain. Artinya bisa tuh tapi dibatasi. Masih ada aja celah. Tapi kan masih ada celah ya. Kayaknya setiap mau bulan Ramadan tuh pasti ada pemberantasan miras. Ya benar. Nanti untuk anak-anak muda ini pemerintah perlu turun tangan juga nggak untuk meluruskan mereka lagi? Kalau yang turun tangan capek sih. Pemerintah. Gensinya banyak banget. Masa anak mudanya kan banyak banget. Karena rata-rata yang pakai kan anak muda ya, bukan yang tua ya. Yang tua kayaknya apa ini? Nggak mungkin. Kayak orang tua juga baru tahu ini banget ya. Kita baru tahu nih. Kita masuk ke orang tua? Nggak sih, kita kudet aja sih. Kita nggak seluas. Karena kita bukan anak party. Iya, kita bukan anak party. Kita bukan anak party. Mungkin kalau kita anak party, kita tahu sih. Iya, kebetulan kita bukan anak party. Alhamdulillahnya. Iya, kita anak apa? Lari. Kita anak lari. Oke, sehat ya. Iya, kita kan menyehatkan orang kantor. Betul. Oke, kalau menurut Mas dan Mbak nih melihat kasus ini yang sudah viral, sudah dibahas di mana-mana. Bagaimana sih untuk mereka yang masyarakat yang terjebak di masalah ini? Mereka sudah terlanjur nih pakai whipping. Bagaimana supaya mereka bisa lepas dari ini, ataupun juga masyarakat luas yang belum terpapar whipping ini? Iya. Ya kalau dia udah terpapar ya Mbak ya cepat sadar aja lah. Misalkan kita nggak bisa Mbak. Nggak bisa sih melarang sesuatu yang. Kita tuh nggak bisa Mbak melarang orang. Iya. Kita udah tahu. Kita kan udah pengalaman ngelarang orang kan. Kita nggak bisa Mbak. Kita bilang awas depan lopang. Itu salah tuh. Itu salah tuh. Tetap Mbak. Jadi kita tuh nggak bisa melarang orang. Kita tuh akan kembalikan pada dirinya sendiri. Sejauh mana kesadaran dia akan menyadarkan dirinya. Kita bilang nih ada tembok nih. Tetap aja ditabas. Bukan ditabrak, diloncatin. Jadi nggak bisa, susah ngelarang orang dulu. Ya mungkin salah satu. Bukan tugas kita kan. Ya bukan tugas kita kan, Mbak. Iya, tugas negara kan, bukan tugas negara kita. Dan orang-orang sekitarnya mungkin ya. Kalau misalnya mungkin kan sekarang udah banyak nih edukasi whipping ya, mungkin dari keluarga-keluarga mulai. Semoga edukasi itu. Lihat podcast ini? Iya, melalui podcast ini edukasi itu nyampe ke pintu-pintu rumah dan mulai mengawasi anggota keluarganya. Numpung kita ini lagi baik. Soalnya kalau besok jahat kita nggak mau berbagi ilmu. Kayak akhirnya sampai kita di penghujung acara nih Mbak. Mas, terima kasih sudah mau berbincang-bincang membahas panjang lebar terkait dengan whipping ini. Harapannya semoga untuk teman-teman dan penonton Silo ini bisa mengambil insight dari apa yang telah kita perbincangkan. Amin. Oke. Dan
Sampai juga kita di akhir acara. Terima kasih Mas Antariksa dan Ya. juga Mbak Cynthia dan juga teman-teman yang telah menonton kami dari awal hingga akhir. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Dadah.